ini teman-teman bisa interaksi juga ya. Jadi soalnya benar atau salah, oke. Jadi di sini ada 24 orang ya. Oke, jadi teman-teman kita bisa diskusi sama-sama. Oke, pertama ya. Oke, kita lihat baca soal proses transportasi materi di dalam sel terjadi dengan melibatkan vesikula. Oke, jadi ini terkait sama transportasi materi ya. Oke, melibatkan vesikula yang dibantu oleh berbagai protein spesifik dalam pembentukan dan pergerakannya. Ya, ada protein spesifik. Di bawah ini merupakan salah satu contoh proses pembentukan vesikel atau vesikula dengan kargo yang berasal dari lingkungan eksternal. Oke, jadi di sini dari eksternal masuk ke dalam sitosol. Ya, ini hal yang umum ya sebenarnya pada sel di mana ada transport. Oke, apalagi misalkan eukariot yang memang dia lebih melibatkan mekanisme endomembran di mana ada transport keluar maupun transport ke dalam ya. Ada transport keluar eksositosis ataupun transport ke dalam gitu. Ataupun misalkan dari organel-organelnya, organel-organel bermembran di situ juga kan ada transport gitu ya. Oke. Nah, tentukan apakah pernyataan berikut ini benar atau salah. Oke, jadi di sini ada kaltrin ya. Jadi ada kaltrin, protein kaltrin, di mana protein kaltrin ini adalah proses endosimbiosis ya guys. Kok endosimbiosis? Endositosis. Oke, endositosis di mana ada kargoreseptor, kemudian molekul yang berdekatan sama reseptor tersebut. Di sini ada protein kaltrin. Oke, di mana protein kaltrin ini dia membantu dalam proses endositosis tadi gitu. Oke, bisa. Nah, tentukan apakah pernyataan berikut ini benar atau salah. Jadi bisa ya. Jadi ini ada cargo molecules. Ini simple aja ya. Kita just try to get information from the picture. Oke, jadi ini ada molekul di sini. Molekul ini pengen dimasukin gitu ke dalam sel. Oke, jangan mikir repot dulu ya. Nah, tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Nah, mutasi pada gen pengkode dinamin. Oke, di sini teman-teman tinggal cari ya, dinamin yang mana? Oh ya, dinamin yang ini ya. Oke, jadi mutasi pada gen pengkode dinamin dapat menyebabkan terhambatnya komunikasi kimia antar sel saraf. Oke, jadi dinamin ini misalkan termutasi nih. Kalau seandainya asal-asal kayak ya asal-asal kayak gitu ya, maksudnya ada protein yang normalnya, kemudian normalnya itu dia termutasi, berarti dia nggak anormal gitu ya kerjanya ya. Oke, nah dinamin misalkan dia termutasi, berarti nggak ada dinamin ya. Nah, dinamin di sini dia tuh sebagai protein yang memang membuat struktur seperti pinch. Apa sih kayak cubitan gitu loh. Oke, jadi misalkan dia struktur kayak dia, jadi nanti dia mengumpul kayak gini ya. Dia mengumpul bentuknya mengumpul kemudian dia membentuk struktur vesikel gini ya. Nah, vesikel ini nanti kan dia terlepas. Ini kan membran membran plasma ya. Iya kan sih? Ya enggak? Ya enggak? Oke, ini kan membran plasma. Nah, dari membran plasma, oh, tulisan saya. Oke, nah membran dia bisa terlepas dari membran plasma dengan adanya dinamin. Oke, protein dinamin. Nah, protein dinamin adanya kerjanya dinamin sehingga si vesikel ini dia terlepas dari membran plasma. Oke, sehingga dia membentuk struktur vesikel ini yang dilapisi oleh si molekul kaltrin. Oke, bisa. Nah, molekul kaltrin ini sebenarnya dia adalah protein yang berperan dalam transport ya. Oke, bentar-bentar. Sebelum saya masuk ke yang A, mungkin kita lihat dulu ya simpelnya terkait dengan protein code. Oke, jadi ini ada beberapa protein code. Ini sebenarnya gambarnya teman-teman bisa temukan pada buku Albert. Oke, pada buku Albert ya tipe gambarnya ya. Oke, jadi di sini ada beberapa protein code ya. Jadi ada kaltrin, keren ya namanya. Kaltrin, kemudian COP1 sama COP2. Ya, ini adalah mekanisme transport yang ada dalam sel. Jadi misalkan kalau sel itu dari retikulum endoplasma dia ke badan Golgi ya. Jadi misalkan dari retikulum endoplasma dia ke badan Golgi, nah dia itu ada COP2. Nah sebenarnya kenapa sih mesti ada COP2 gitu? Kenapa harus misalkan ada protein COP2, COP1 gitu ya, dia ada punya namanya ya. Nah, kemudian misalkan kalau dari retikulum endoplasma ke aparatus Golgi atau sebaliknya dari aparatus Golgi back to retikulum endoplasma itu menggunakan COP1 ataupun COP2. Nah, kenapa ini penting? Karena dia pengen tahu lokasinya gitu. Oke, jadi misalkan COP1 ini dia tuh sebagai sinyal yang memang akan menuntun vesikel tersebut untuk menuju ke Golgi aparatus. Oke, jadi dia akan membentuk vesikel ini kan nanti dia terbentuk vesikel ya. Nanti dia akan masuk ke dalam muka cheese ya. Iya nggak sih? Oke, muka cheese dari Golgi apparatus. Nah, sebaliknya misalkan dari Golgi apparatus pengen ke retikulum endoplasma. Nah, di situ ada di situ ada COP1 ya. Oke, yang dari retikulum endoplasma ke Golgi itu COP2. Sorry ya, tadi saya salah ya.
Oke, nah mereka tuh jadi kayak signaling untuk menuntun vesikel tersebut untuk bergerak ke arah Golgi gitu. Oke, nah kemudian molekul kaltrin juga ya, molekul kaltrin misalkan dalam proses endosimbiosis, endositosis lagi-lagi ya, endositosis. Nah molekul kaltrin ini dia berfungsi untuk memasukkan atau molekul-molekul yang masuk ke dalam sel, dia melibatkan si aktivitas dari si protein kaltrin ini gitu. Oke, nah bagaimana? Jadi dia bentuk kayak gini ya, dia bentuk kayak dari membran sel yang fosfolipid bilayer tersebut dia membentuk struktur vesikula dan ada protein dinamin, dan protein dinamin ini yang memutuskan memutuskan hubungan antara membran sel dengan vesikel yang tadi, sehingga terbentuklah vesikel yang kompleks ini ya, kompleks vesikel. Oke, yang tercover, yang tercoat oleh si molekul kaltrin, oke, yang warna hijau tua ya. Oke, nah kita balik lagi ya ke soal yang A. Nah, yang A dia bilang mutasi pada gen pengkode dinamin dapat menyebabkan terhambatnya komunikasi kimia antar sel saraf. Oke. Nah, kalau kayak tadi saya bilang ya, kalau seandainya misalkan dinamin ini termutasi berarti kan probably dia vesikel ini nggak mungkin bisa bermemisah ya. Oke, fungsi dari dinamin ini dia kan membuat pinch gitu ya, kayak cubitan gitu ya. Cubitan dia memisahkan struktur kayak gini dan nanti memisahkan vesikel ini dari membran. Itu si dinamin. Nah, kalau seandainya dinamin ini misalnya dia tidak dia mengalami mutasi atau tidak berfungsi secara maksimal, berarti kan nggak akan terlepas ya. Oke, kita pakai logika aja dulu ya. Oke, dia nggak akan terlepas dari si membran plasma. Oke, nah tapi kita lihat lagi, ini komunikasi antar sel saraf. Pertanyaannya, apakah komunikasi antar sel saraf itu dia melibatkan proses kayak gini? Itu kan, paham ya? Maksudnya dinamin, oke lah, dia punya fungsi jelas ya. Dia adanya dinamin sehingga nanti membentuk vesikel. Tapi apakah komunikasi kimia antar sel saraf dia melibatkan proses kayak gini? Enggak. Iya kan? Nah, kalau seandainya teman-teman ingat komunikasi kimia antar sel saraf, oke, itu adalah sinaps. Oke, teman-teman masih ingat ya? Maksudnya ya mungkin teman-teman yang SMP juga kayaknya pernah belajar gitu ya, sinapsis antara antara presinaptik sama possinaptik gitu kan. Ada celah sinaps di mana komunikasi antara presinaptik ke possinaptik itu melibatkan neurotransmitter. Oke? Masih ingat nggak? Nah, iya kan? Nah, jadi ada mekanisme neurotransmitter di situ ya. Bentar-bentar. Ini ya, saya baru cari gambar aja tadi gitu. Oke, jadi ini misalkan antara satu sel saraf dengan sel saraf yang lain. Saya new page aja. Oke. Nah, ini ya mekanisme sinaps. Jadi presinaptik sama possinaptik. Bagaimana rangsangan yang dari presinaptik dia bisa diteruskan ke possinaptik. Entah bisa mengeksitasi possinaptik atau menginhibitori possinaptik. Oke. Itu saya rasa kayaknya topiknya beda lagi ya. Oke, nah tapi apakah proses komunikasi antar sel saraf ini dia melibatkan kaltrin nggak? Atau proses endositosis kayak gini nggak? Gitu. Paham nggak ya? Ya, maksudnya kayak gitu ya. Apakah komunikasi kimia antar sel saraf dia melibatkan proses kayak gini nggak? Nah, kita lihat aja gitu dari gambarnya. Oke, di mana yang tadi saya bilang ada neurotransmitter ya. Jadi neurotransmitter yang dilepaskan dari presinaptik, kemudian dia touch, dia binding, dia berikatan. Oke, di sini ya, sorry. Oke, dia binding dengan protein membran. Oke, dia binding dengan protein membran sehingga di protein membran itu dia menjadi terbuka dan ion bisa masuk gitu. Misalkan kalau seandainya dia ingin mengeksitasi possinaptik, berarti natrium yang masuk gitu kan. Dia mendepolarisasi. Tapi misalkan tujuannya untuk menginhibitori possinaptik, berarti tinggal kalium yang keluar gitu ya. Oke, dia menghiperpolarisasi gitu. Oke, nanti kita belajar itu kalau seandainya teman-teman gabung ada kelasnya juga ya. Oke, nah jadi gitu ya, maksudnya bagaimana komunikasi sel saraf itu kan dia sebenarnya dari satu sel ke sel yang lain itu kan ada ion yang bergerak gitu. Oke, kalau saya teman-teman pelajari di Campbell bab 11 itu ada komunikasi sel, ada gerbang ligan ya. Oke, reseptor terkait ya reseptor bergerbang ligan di mana ada neurotransmitter yang menempel, misalkan ligannya menempel pada protein reseptornya sehingga membuat protein reseptor tersebut terbuka sehingga bisa aja ada ion movement yang enter to the cell, ada yang out of the cell. Oke, jadi ada yang masuk, ada ionnya juga gitu yang keluar. Oke. Nah, kalau seandainya kita lihat udahlah prosesnya mungkin nanti di kelas nanti di bahasan saraf baru mungkin lebih dijelaskan lagi ya. Tapi kalau kita lihat dari sini, dari proses ini dia tidak melibatkan mekanisme kayak gini gitu. Paham nggak?
Oke, jadi dia nggak melibatkan mekanisme kayak gini gitu. Oke, maksudnya si komunikasi kimia antar sel saraf, sinapsis tadi gitu ya. Sinapsis tadi dia tidak melibatkan kayak gini, nggak ada yang misalkan molekul ini adalah neurotransmitter dimasukkan ke dalam secara endositosis gitu ya, enggak ya. Oke, neurotransmitter cuma berikatan dengan si reseptornya. Oke, jadi komunikasinya itu ya sinapsis ya. Dia lebih kepada bergerbang ligan gitu. Dia tidak ada mekanisme endositosis kayak gini ya. Oke, paham ya maksud saya. Jadi memang kalau adanya mutasi pada dinamin, oke, dia benar. Dia akan mengganggu proses ini gitu ya. Oke, kalau mutasinya dinamin. Tapi kalau kita mau lihat lagi komunikasi kimia antar sel saraf, ya, sel saraf dia tidak melibatkan proses kayak gini. Oke, sehingga jawabannya salah. Oke, probably kalau seandainya misalkan ya, anggap aja dinamin itu dia termutasi pada sel saraf ya. Misalkan pada possinaptik, di possinaptik, dinamin ini termutasi gitu. Oke, kemungkinan dia tuh nggak ada, dia mungkin nggak akan menghambat komunikasi sinaptik gitu antara sel saraf. Karena komunikasi sinaptik, proses sinapsis di sini antara komunikasi sel saraf dengan sel saraf berikutnya tidak melibatkan mekanisme seperti ini gitu. Oke, bisa ya paham maksud saya ya. Oke, jadi dia salah ya. Oke. Nah, oke, kita lihat yang B. Oke. Nah, kita lihat yang B, proses di atas dapat membantu pengambilan kolesterol oleh sel. Oke, molekul kolesterol. Molekul kolesterol dia merupakan turunan dari lipid. Oke, dia ya hidrofobik ya. Oke, dia hidrofobik, dia nggak larut dalam air. Oke, dia nggak larut dalam air. Dia bersifat hidrofobik, dia mirip ya, dia satu keluarga dengan lipid ya. Oke, kolesterol diambil oleh sel, misalkan dia dibutuhkan juga dalam kolesterol masuk sel banyak ya, misalkan sintesis dia diperlukan juga dalam kolesterol di sel, dia dibutuhkan apa aja, membran gitu ya, membran dia menjaga integritas membran dan integritas membran dan lain sebagainya. Di membran kolesterol juga misalkan pada sel hewan dia dibutuhkan juga sebagai bahan dasar beberapa hormon tertentu gitu ya. Oke, yang menggunakan kolesterol. Nah, kolesterol diambil oleh sel melalui mekanisme kayak di atas. Benar atau salah kira-kira? Nah, pertama ya saya pikir tuh kayak tadi ya, sebenarnya kolesterol dia hidrofobik ya, dia hidrofobik, membran dia juga hidrofobik. Berarti at least dia pasti bisa lolos gitu ya dari membran, bisa masuk aja gitu tanpa harus melibatkan suatu protein transport ya. Oke, dia tanpa harus melibatkan suatu protein membran. Oke, kayak gini ya, karena memang sama-sama hidrofobik gitu. Tapi setelah saya baca juga ya di buku yang sama di Albert, bahwa sebenarnya kolesterol itu dia molekul yang cukup besar gitu. Oke, even mungkin dia juga kolesterol itu dia hidrofobik, dia lemak juga ya, dia keluarga dalam lemak, tetapi dia sebenarnya juga butuh mekanisme kayak gini. Oke, ini diambil dari bukunya langsung juga ya. Oke, jadi di Albert, where is the picture? Oke, jadi ini ya. Jadi misalkan di sini LDL, low density lipid ya. Oke, kolesterol itu kan ada dua, ada yang HDL, ada yang LDL. Oke, yang mana yang baik untuk kesehatan? LDL ya. HDL. Oke, HDL yang baik ya. Iya nggak sih? Konfirmasi ya kalau seandainya saya keliru. Nah, LDL ini kan dia bahaya ya. Kalau seandainya misalkan LDL ini dia ada pada darah misalkan, oke, bentar. Oke, LDL misalkan dia ada pada darah, dia bisa mengendap di aliran pembuluh darah dan dia bisa menyebabkan adanya peristiwa arteriosklerosis, oke, pengerasan pembuluh darah karena ada penumpukan lemak lipid ya. Oke, nah oleh karena itu salah satu mekanisme sel yaitu selnya itu akan menyerap si molekul LDL. Oke, nah LDL dia akan diserap, ya tahapannya kayak gini ya. Jadi dia sebenarnya ya prosesnya sama. Ini mekanisme dasarnya yang ditampilkan di gambar sini. Oke, nah yang di sini adalah contoh dari penggunaan yang dibantu oleh protein kaltrin. Oke, jadi di sini ada protein kaltrin ya. Jadi di sini coated peak, jadi LDL sama dia ada punya reseptornya, reseptor LDL di permukaan membran. Dia berikatan dengan LDL, kemudian dia membentuk kayak tadi, membentuk vesikel yang dikelilingi atau yang di-coating dengan molekul kaltrin. Oke, kemudian dia membentuk
apa sih ini vesikel gitu ya. Uncoating, proses uncoating, kaltrinnya terlepas ya. Oke, di sini kaltrinnya terlepas, uncoating dia naik ke transport vesikel, kemudian dia misalkan bisa berfusi dengan endosom. Oke, nah nantinya dia masuk ke dalam membentuk lisosom gitu ya. Oke, dia akan berfusi lagi dengan lisosom. Nah, kemudian reseptornya ini nanti dia akan kembali lagi ke permukaan membran. Reseptornya reseptor apa? Reseptor LDL tadi ya. Oke, dan juga ya guys, ini sebenarnya gambarnya nggak lengkap ya. Kalau di buku Albert juga, bentar-bentar. Kalau di buku Albert itu dari yang kaltrin ini dia nanti juga balik lagi ya. Oke, dia bisa balik si molekul kaltrin ini dia bisa balik dia ke membran dan menjadi reseptornya lagi gitu. Berikatan sama reseptornya untuk membentuk nanti kaltrin coat. Oke. Iya, yang digambar ini kan kalau oke, ini ada teman kalian tanya ya untuk yang A. Yang A itu maksudnya kalau neurotransmitter pakai transport aktif. Sedangkan yang digambar itu endositosis bereseptor. Enggak. Gini loh, maksud yang di neurotransmitter itu dia bukan transfer aktif. Ingat ya, kalau transfer aktif kan dia melibatkan adanya ATP gitu ya. Oke. Nah, di di sini dia tuh nggak kamu lihat ya. Maksudnya kalau yang di sini kan di soal di sini kan istilahnya si molekul kaltrin, oke, kemudian ada endosimbiosis yang tadi endositosis, ada reseptornya ya, oke, ada reseptornya. Nah nanti kan reseptornya itu kan ikut masuk kan, oke, kemudian nanti membentuk vesikel di sini. Nah kalau di saraf ini kan dia nggak kayak gitu, oke, dia reseptornya itu tetap ada di dalam sel permukaan, tetap ada pada membran. Neurotransmitter. Di sini neurotransmitter itu sebagai kargo ya. Oke. Nah, kargo molekul ligan ya, istilah molekul ligan. Oke. Nah, neurotransmitter itu dia berikatan sama protein reseptornya. Oke. Jadi kalau seandainya neurotransmitternya ini nempel dengan protein reseptor, maka nanti dia akan membuka protein reseptornya, protein membran di sini dia akan membuka dan ada ion masuk dan ion ada mungkin ya ion keluar gitu. Oke. Dia tidak ada istilahnya invaginasi kayak tadi ya, maksudnya endositosis kayak tadi ya. Oke, dia nggak melibatkan endositosis gitu. Oke, kalau di sini kan dia nggak, ini kan melibatkan endositosis ya, ini melibatkan endositosis gitu ya, ada proses masuk, ada sel take something, sel apa mengambil sesuatu dari luar gitu. Oke, nah kalau seandainya di sini kan dia nggak ada endositosis gitu, tapi ada ligan yang menempel pada protein membran, kemudian protein membran itu dia terbuka dan ion itu masuk atau ion itu keluar. Oke, dia nggak ada proses yang kayak gini ya, invaginasi ya, pelipatan ke arah dalam gitu, nggak ada endositosis, nggak ada gitu. Oke, untuk yang di saraf. Iya, oke, ini kan membran ligan, apa? Kalau dikenal tuh sebagai apa? Protein terkait ligan. Oke, ion bergerbang ligan, protein transport protein ion bergerbang ligan, artinya ligannya menempel baru gerbangnya ini terbuka dan ionnya bergerak. Oke, dia nggak kayak gini gitu, dia tidak adanya pelipatan atau endositosis. Oke, nah bisa. Nah jadi kalau saya balik lagi ya yang di B ya teman-teman, oke, pengambilan kolesterol ya. Jadi LDL dia diambil juga kan, LDL diambil jadi diserap oleh sel tersebut dengan adanya bantuan si protein kaltrin. Oke, bisa. Oke, jadi dia benar ya. Oke, dia benar. Nah, kemudian kelainan pada protein kaltrin, kita lihat yang C ya. Bisa sejauh ini, guys? Oke, kita lihat yang C. Kelainan pada protein kaltrin dapat menyebabkan terganggunya kerja ribosom. Oke, kaltrin misalkan dia rusak. Oke, gangguan kelainan misalkan atau si kaltrin mungkin dia termutasi gitu ya. Oke, kelainan pada protein kaltrin dapat menyebabkan. Oke, bukan dikarenakan ya. Oke, jadi dapat menyebabkan terganggunya kerja ribosom. Dapat menyebabkan terganggunya kerjanya
Som. Saya rasa itu bukan ribosom ya, lisosom gitu. Oke, soalnya kan di sini nanti misalkan, wait, bentar ya. Ini ya mekanisme misalkan dia endositosis, endositosis ya benar ya. Oke, endositosis. Nah, misalkan pembentukan endosom, oke, jadi misalkan terbentuknya apa? Terbentuknya tadi vesikelnya ini kan dia mengarah dari luar sel dia masuk ke dalam. Oke, dia membentuk endosom, kemudian dengan adanya endosomnya ini menjadi late endosom, endolisosom, dan dia akan menjadi lisosom. Oke, nah lisosom yang terbentuk dia bisa bergabung lagi dengan endosom. Oke, jadi ada gabungan antara endosom sama lisosom gitu. Oke, lisosom ya. Lisosom itu kan dia berasal dari mana? Lisosom itu kan dia dibentuk dari si ini ya. Oke, dari si muka transnya Golgi. Sebenarnya lisosom itu kan dia berkembang, dia budding, dia berkembang dari Golgi kan. Oke. Nah, nanti lisosom itu nanti bergabung sama late endosom, dia membentuk struktur endolisosom yang misalkan dia melakukan fagositosis atau dia mencerna sesuatu gitu ya yang memang berasal dari luar gitu. Oke, bisa ya. Nah, jadi misalkan jadi di sini ada peranan lisosom gitu. Kemudian nanti hasil pencernaannya itu misalkan dia dilepaskan lagi ke dalam sel atau mungkin dimuntahkan lagi tanda kutip deeksositosis gitu atau dimuntahkan lagi keluar sel. Oke. Nah, gitu ya maksudnya lisosom jadi dia nanti early endosom nanti dia berkembang masuk berfusi dengan lisosom. Oke. Nah, dia akan mencerna sesuatu yang tadi dikonsumsi, tanda kutip dikonsumsi atau yang diendositosis oleh sel tersebut. Oke, kemudian dilepaskanlah misalkan kolesterol bebas gitu ya. Oke, ya di lisosom tuh dia kaya akan hidrolitik enzim. Oke, enzim-enzim hidrolitik. Nah, kalau seandainya misalkan dia terganggu sama kaltrin, oke, kita balik lagi ke soal. Kalau seandainya misalkan kaltrin ini dia terganggu fungsinya, kelainan pada protein kaltrin, oke, kelainan pada protein kaltrin berarti kita pakai logika aja ya. Kemungkinan mungkin kaltrin mungkin tidak akan, misalkan ini kelainan ya, mungkin dia tidak akan kembali lagi atau dia tidak bisa berikatan dengan reseptor kargo gitu. Oke? Atau misalkan kelainan tersebut menyebabkan konformasi ini juga akan berubah ya, misalkan konformasinya berbeda dan dia istilahnya akan terganggu proses endositosis gitu. Oke, dia akan terganggu misalkan proses endositosis. Jadi kelainan pada protein kaltrin dapat menyebabkan terganggunya kerja lisosom. Sejauh yang saya baca maksudnya dia tidak ada melibatkan ribosom ya. Oke, ribosom itu ya mungkin dia lebih kepada sintesis protein gitu ya, atau misalkan sintesis dari enzim-enzim hidrolitik yang terdapat pada lisosom gitu ya. Oke, ya protein juga ya sebenarnya. Nah, di mana dia salah ya. Oke, dia kemungkinan akan lebih kepada lisosom, atau kalau seandainya dia mau ingin dibenarkan, kemungkinan bukan menyebabkan terganggunya, tapi mungkin disebabkan. Karena memang kan ribosom, misalkan ribosom kan ya sintesis protein ya. Nah, kaltrin ini kan juga protein gitu. Mungkin karena kerjanya ribosom terganggu dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian adanya cacat atau mutasi pada protein pada saat perangkaian atau proses translasi dari protein kaltrin, okay, sehingga menyebabkan adanya kelainan pada protein kaltrin. Okay? Tapi kalau kita dilihat dari konsep dari endositosis, sebenarnya dia jauh lebih melibatkan lisosom gitu. Oke, sehingga kalau kaltrinnya itu dia kelainan pada kaltrin, dapat menyebabkan ganggunya kerja dari si lisosom tadi gitu. Oke, mungkin lisosom dia tidak akan bisa mencerna atau bisa mencerna ya. Oke, mencerna apa yang memang diendositosiskan, oke, diendositosis oleh sel tersebut. Oke, kelainan pada kaltrin dapat menyebabkan terganggunya kerjanya lisosom. Makanya jauh gitu kalau ribosom ya. Bisa? Oke, kita coba lihat yang di D ya. Gangguan pada proses respirasi sel dapat menghambat proses di atas. Nah, kita lihat lagi. Respirasi sel kan berarti untuk energi kan? Oke, untuk energi. Oke, jadi dia menghasilkan energi, ini hal yang ya pakai logika aja ya sebenarnya. Oke, gangguan pada proses respirasi sel dapat menghambat proses di atas. Nah, respirasi sel untuk menghasilkan energi, untuk menghasilkan ATP. Nah, pertanyaannya, apakah proses di atas ini dia melibatkan adanya ATP? Atau
energi gitu ya. Oke, apakah proses yang ini dia melibatkan energi atau tidak? Nah, mungkin kita lihat lagi ya. Kita lihat lagi dia sebenarnya melibatkan proses aktivitas ATP, atau misalkan dia tes. Oke, atau dia melibatkan adanya mekanisme yang membutuhkan energi atau tidak. Oke. Nah, ini saya sebenarnya dapat rujukannya itu bukan dari Albert ya. Oke, sebenarnya Albert ada sih, tapi Albert itu kasih contoh di COP1, COP2 gitu ya, COP1, COP2 di sini gitu. Dia nggak ada gambar yang memang menunjukkan bahwa itu Caltrin. Walaupun itu secara eksplisit dia bilang sebenarnya dia membutuhkan energi ya. Oke, Caltrin juga membutuhkan energi. Atau misalkan perangkaian COP1, COP2, Caltrin itu semuanya membutuhkan energi. Tapi di Albert tuh kalau yang saya lihat itu memang nggak ada gambar yang eksplisit bilang atau menampilkan bahwa penggunaan ATP-nya itu. Oke. Jadi yang saya ambil di gambar ini itu adalah gambar dari buku apa gitu, saya lupa. Oke. Apa itu? Bukan. Saya lupa pun namanya. Oke, nah di sini ya. Jadi misalkan ini kan ada dinamin ya. Oke, nah dinamin ini kan dia pengen lepaskan. Oke, dia pengen lepaskan vesikel tersebut. Oke, dia pengen lepasin vesikel tersebut dari keterkaitannya itu dengan si membran plasma gitu. Oke, dinamin dia akan melepaskan vesikel tersebut sehingga dia menjadi vesikel yang bebas yang enter to the cytosol gitu ya, enter to the cytoplasma gitu ya. Oke. Nah, di sini yang kita bisa lihat di sini bahwa di sini dia membutuhkan adanya GTP. Oke, molekul GTP ya molekul yang juga berenergi ya. Oke, di mana dia juga ada untuk membentuk GTP ini dia membutuhkan proses fosforilasi tentunya. Oke, entah nanti ATP yang ada, saya juga belum tahu yang dia secara kompleksnya gimana GTP ini terbentuk. Tapi kemungkinan ya GTP ini misalkan kalau dia mau membentuk lagi GDP dan fosfat bebas, dia GDP, dia mau membentuk GTP ini mungkin dia pasti butuh ATP gitu ya. Oke, dia membutuhkan ATP tak menjadi ADP tambah PI. Oke, untuk yang GDP ini ya, dia membutuhkan ATP ya. Pasti di sini ya kurang lebih dia memang membutuhkan GTP gitu. Oke, misalkan aktivitas dinamin ingin melepaskan saya juga belum lihat secara spesifiknya kayak gimana ya. Oke, jadi dinamin dia mengkatalisis sebagai mekanisme ini pun belum dipahami secara baik ya. Oke, dinamin catalyzed hydrolysis of GTP leads to release vesicle from the donor membrane. Oke, jadi dia menggunakan hidrolisis ATP walaupun mekanismenya belum dipahami gitu ya. Oke, di mana dinamin ini dia adanya hidrolisis ATP sehingga melepaskan vesicle tersebut dari membran. Oke, jadi at least dia memang membutuhkan ATP. Oke, dia membutuhkan ATP untuk melepaskan agar dinamin ini melepaskan vesicle tersebut dari membran. Oke, nah buat saya ya misalkan itu kan at least bukan at least ya, tapi maksudnya tadi kan kita lihat buku gitu, iya nggak sih? Maksudnya ya apakah memang kita selalu bergantung pada buku untuk menjawab soal-soal Olim gitu ya? Nah sebenarnya enggak gitu ya. Jadi maksudnya kalau saya misalkan pakai anggaplah tadi kita nggak lihat buku ya, atau gambar yang tadi gitu ya, gambar yang tadi ya, yang menjelaskan aktivitas dinamin ini ya. Nah, buat saya kita tuh buat teman-teman gini loh, sel itu pasti tuh dia dalam aktivitasnya tuh pasti misalkan dia membutuhkan energi gitu. Misalkan kayak ini nggak ditampilkan ya, tapi misalkan kalau kalau yang mana ya ini ya mikrotubul transporter gitu ya. Di sini kan vesikel dia berjalan istilahnya di atas mikrotubul gitu kan. Ini ada bahasanya sih sebenarnya di topik yang lain. Nah, dia kan berjalan di atas mikrotubul. Nah, di sini pun kalau saya teman-teman lihat ada soal-soal olimpiade juga yang memang yang menampilkan gitu bahwa ketika vesikel ini misalkan dia berjalan pada sitoskeleton gitu ya, dia adanya hidrolisis ATP juga sih sebenarnya. Oke, vesikel-vesikel ini kan sebenarnya dia bergerak bergerak di sepanjang sitoplasma gitu ya, sepanjang dia bergerak di sitoplasma, misalkan dia juga ada kaitannya dengan si mikrotubul tadi gitu. Oke, di mana pasti dia membutuhkan ATP gitu. Oke, hidrolisis ATP dan lain sebagainya, atau istilahnya misalkan dia membutuhkan energi gitu ya. Oke, nah jadi pasti maksudnya untuk kalau seandainya misalkan lagi ya
saya tekankan kalau seandainya misalkan kita tidak lihat buku yang tadi, teman-teman mungkin bisa analisis aja gitu. Kebanyakan misalkan kayak respirasi sel membutuhkan energi, apa sih proses ini dia akan cenderung untuk membutuhkan energi. Oke, paham nggak maksud saya? Jadi mungkin nggak usah perlu buka buku, atau mungkin tiba-tiba teman-teman hadapi satu soal gitu ya, satu soal yang memang no clue sama sekali gitu, apalagi misalkan kayak respirasi sel kayak gini ya, kita asumsikan aja gitu, misalkan bahwa memang dalam proses metabolisme sel, dalam proses transport di dalam sel, itu mostly memang dia cenderung akan membutuhkan energi. Entah itu di proses mana. Mungkin akan lebih detail, ya kita buka buku lagi gitu ya, kayak tadi gitu. Oke, tapi pasti untuk transport, untuk pergerakan vesikel-vesikel ini gitu ya, di dalam sel untuk transport kayak gini ya, oke, dia pasti membutuhkan ATP. Untuk lebih detailnya dia dibutuhkan dalam proses apa, ya back lagi gitu, teman-teman rajin baca aja gitu. Oke, paham ya maksud saya ya? Oke, jadi salah benar, salah benar. Oke, ini 5 menit terakhir ini. Padahal satu soal aja ya. Oke, bisa? Bisa, Kak. Oke, nanti kalau saya terlalu cepat, sorry guys, saya sebenarnya agak gugup juga gitu. Oke, kita, oke, saya sebenarnya punya 3 soal gitu ya. Ternyata lama juga ya untuk bahas soal yang itu. Ini sih simple sih sebenarnya. Oke, kita coba lihat aja ya. Ini respirasi sel, biologi sel lagi ya sebenarnya. Oke, ini gambarnya kalau teman-teman rajin-rajin buka Campbell, ini gambar Campbell banget gitu. Oke, ini gambar Campbell, ini informasinya gitu. Oke, nah ini tuh contoh soal yang sebenarnya kita sangat diuntungkan dengan informasi di soal. Oke, soal Olim tuh kalau saya misalkan bandingkan ya sebenarnya sama SMP ya. Oke, kalau SMP tuh memang pengetahuan banget gitu. Lu tahu, lu bisa jawab, lu nggak tahu ya udah selamat tinggal. Tapi SMA itu enaknya tuh dia tuh lebih ke analisis ya. Oke, jadi dia informasinya udah ada di soal gitu ya. Informasinya udah ada di soal, ya udah gunain aja informasi yang ada di soal tadi. Oke, nah kayak gini ya, dia udah kasih gambar mentah-mentah yang dari Campbell gitu ya. Kemudian ini pun ada senyawa-senyawa dan dia pun menjelaskan cara kerjanya tuh kayak gimana. Gampang banget ya. Oke, bukan gampang sih. Ya nanti kita analisisnya yang susah begitu. Tapi dia udah kasih info, at least udah kasih informasi gitu. Oke, di soalnya ya. Nah kita lihat ya. Nah berikut ini adalah bagian oksidatif fosforilasi di mitokondria. Oke, yang di Campbell. Oke, asumsikan untuk setiap molekul glukosa. Oke, untuk setiap molekul glukosa, jadi satu molekul glukosa dari glikolisis dihasilkan 2 ATP dan 2 NADPH. Oke, jadi dia hasilkan 2 ATP dan 2 NADH melalui malat aspartat shuttle, tidak diubah ke FADH. Nah, ini shuttle yang sebenarnya dia memasukkan dia memasukkan NADH ke dalam mitokondria. Oke, kan glikolisis di sini kan dia hasilkan NADH. Nah, NADH yang diproduksi dari glikolisis ini kan dia istilahnya itu ada di sitoplasma gitu, ya kan? Nah, sekarang tuh dia pengen kasih masuk NADH-nya itu ke dalam mitokondria. Nah, dia gunakan itu malat aspartate shuttle. Oke, kalau teman-teman lihat itu juga kalau nggak salah ada di soal OSK 2020, ya 2020 ya. Oke, ini si shuttle ini. Oke, dan di mana ketika di shuttle itu tuh dia setelah enter tuh memasuki mitokondria, elektronnya itu iya kan sebenarnya NADH ini kan dia membawa elektron kan. Simpelnya aja ya, saya gambar simpelnya. Nah, ini misalkan membran dalam dari mitokondria, membran mitokondria NADH. Oke, nah dia menjadi NAD tambah H+, H+, H+. H+. Nah, ini kan sebenarnya elektronnya itu yang ditransfer ke dalam kan? Elektronnya yang ditransfer ke dalam. Nah, elektron yang ditransfer ke dalam itu dia tuh antara dua. Apakah dia bisa NAD-nya ini yang tangkap elektron? Kalau seandainya NAD yang tangkap elektron atau NAD-nya itu terreduksi, iya kan sih menerima elektron. Oke, maka dia menjadi NADH. Tapi bisa juga bisa kemungkinan mungkin elektron yang masuk ke dalam itu dia bisa ditangkap oleh FAD plus. Kalau misalnya FAD plus yang nangkap elektron tersebut, ya udah dia jadi FADH. Oke, jadi ada dua gitu kemungkinan. Mungkin ini problem, mungkin teman-teman kalau di buku SMA
ada 36 atau 38 ya. Kenapa sampai kayak gitu ya ini gitu, di shuttle ini gitu. Kalau seandainya dia dapat NADH ya dia jadi mungkin dari buku SMA itu jadi 38, tapi kalau seandainya FAD yang tangkap elektron ini ya udah dia jadi 36. Oke? Di buku SMA ya. Oke? Nah, jadi dia ini shuttle-nya gitu. Nah, tapi di sini tuh dia ternyata bilang bahwa dia tidak diubah ke FADH2. Oke? Jadi di soal pun udah menggarisbawahi, ya, saya menggarisbawahi gitu ya. Oke? Di soalnya itu pun bilang gitu bahwa sebenarnya yang digunakan itu adalah NADH aja. Oke, jadi dia mengasumsikan bahwa elektron yang ditangkap dari sitoplasma untuk masuk ke dalam mitokondria yang terbentuk itu bukan FADH tapi NADH untuk yang disoal. Oke, jadi NADH ya. Jadi jelas di sini 2 ATP sama 2 NADH. Oke, nah kemudian dari siklus Krebs dihasilkan 2 ATP, jelas ya NADH dan 2 FADH2. Untuk caranya gimana teman-teman lihat di buku aja. Kemudian purifikat oksidasi itu dia hanya menghasilkan 2 NADH. Oke, nah di sini dia bilang juga bahwa setiap 4H+ melewati ATP sintase dihasilkan 1 ATP. Oke, jadi di sini ya teman-teman bisa lihat di gambar ini adalah rantai transfer elektron dan chemiosmosis. Oke, rantai transfer elektron dan chemiosmosis. Nah, elektron ini dia mengalir di sepanjang membran apa nih? Membran ya protein membran ya. Dia mengalir di sepanjang protein membran dalam. Oke. Nah, ketika dia mengalir, dia menyebabkan H+-nya ini berpindah. Oke, ini pengetahuan dasar dari rantai transfer elektron sehingga terjadi penumpukan H+ di sini. Oke, H+-nya numpuk. Oke. Nah, kemudian dari H+-nya yang numpuk ini, nanti H+-nya itu akan masuk lagi ke bagian matriks, dia numpuk di membran ruang antar membran ya. H+-nya itu masuk lagi, dia menggerakkan si ATP sintase untuk menghasilkan ATP. Oke, bisa ya prosesnya kayak gini ya. Elektron dia mengalir, H+-nya itu keluar kan. Oke. Nah, di mana 4H+ di sini ya untuk proses yang di sini. Jadi kalau seandainya 4H+, jangan saya pakai warna merah. Oke, 4H+ di sini ya. Oke. Jadi kalau H+-nya ini dia masuk 4, dia akan setara oke, 4H+ itu dia setara dengan 1 ATP. Oke, dari informasi sini ya, 4H+ dia setara dengan 1 molekul ATP. Oke, untuk chemiosmosis ini ya. Oke, ini chemiosmosis, H+ itu masuk ke dalam matriks. Nah, diketahui ada beberapa senyawa yang mampu menghambat kerja rantai transfer elektron, yakni ada oligomisin. Nah, di sini pun Prescott dia udah bilang gitu ya, oligomisin dia menghambat lewatnya proton pada ATP sintase. Oke, jadi dia hambatnya di sini ya, dia menghambat proton proton itu H+ ya guys, melewati ATP sintase. 2, DNP di nitrofenol meningkatkan permeabilitas proton di membran dalam mitokondria. Oke. Nah, jadi H+-nya ini istilahnya itu dia uncoupling. Oke, dia H+-nya ini dia akan yang udah numpuk ya. Dia kan kalau rantai transfer elektron dia menyebabkan H+ itu kan numpuk ya di bagian intermembran kan. Nah, nanti kalau seandainya H+-nya itu banyak, si molekul 2, dinitrofenol dia menyebabkan H+-nya itu Oke, ini kan sebenarnya ada apabila H+-nya itu numpuk di bagian intermembran itu dia menyebabkan bagian sini menjadi lebih positif ya. Oke, adanya perbedaan gradien. Oke. Nah, molekul dinitrofenol ini dia menyebabkan H+ yang ada pada intermembran dia masuk kembali ke matriks tanpa harus melewati ATP sintase. Paham nggak? Jadi udah numpuk nih, udah numpuk ya. H+-nya itu udah numpuk di ruang antar membran, tapi dia itu bisa lolos. Gitu ya. Dia bisa lolos, dia bisa balik lagi ke matriks. Nah, dia bisa balik ke matriks tanpa harus melewati ATP sintase. Oke, paham ya? Nah, retenon menghambat transfer elektron dari kompleks 1 ke ubiquinon. Oke, ini kompleks 1 ke ubiquinon, ke Ki ini ya. Oke, kita diperbesar aja dulu. Oke, dia menghambat ini si retenon kerjanya dia menghambat elektron transport dari kompleks 1 ke ubiquinon. Malonat menghambat inhibitor, dia merupakan inhibitor kompetitif dari suksinat dehidrogenase. Oke, kompleks 2. Oke, jadi kompleks 2 ini istilahnya tuh dia kompleks 2 itu kan dia mengoksidasi ya. Oke, mengoksidasi FADH menjadi FAD. Oke, dia mengubah FADH2 menjadi FAD. Nah, FADH2 itu dia berkompetisi dengan malonat.
Oke, inhibitor kompetitif dari suksinat dehidrogenase. Oke, kan suksinat dehidrogenase ini kan enzim yang mengubah FADH2 menjadi FAD. Nah, si malonat ini dia kompetitif. Dia kompetisi dengan FADH2 untuk berikatan dengan kompleks 2, suksinat dehidrogenase. Oke, sehingga dia kompetisi ya, paham ya, untuk inhibitor kompetitif. Oke, jadi substrat yang sebenarnya si suksinat dehidrogenase dia punya substratnya itu adalah FADH2. Oke, dia punya substrat itu FADH2. Nah, kalau seandainya sedangkan kalau melanot ini dia kompetisi dengan FADH2 untuk memperebutkan sisi aktif dari suksinat dehidrogenase. Oke, bisa ya. Nah, kita lihat, tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Oke. Nah, apabila suatu sel diberikan perlakuan oligomisin, sel tersebut tidak dapat lagi menghasilkan ATP dari katabolisme glukosa. Oligomisin kita lihat lagi ya di sini, sorry. Nah, oligomisin di sini tuh dia bilang bahwa dia menghambat lewatnya proton pada ATP sintase. Dia menghambat di sini ya. Jadi oligomisin dia hambat di sini. Tak. Misalkan dia rusak, entah F1 atau F0, nanti lihat aja lah di Leninger ya. Oke, nah oligomisin dia menghambat di sini ya. Akibatnya nggak ada H+ yang lewat. Oke, kalau seandainya nggak ada H+ yang lewat, berarti kan ATP tidak lagi disintesis. Iya kan? Oke, berarti dengan kata lain bahwa oligomisin menghambat sintesis ATP di mitokondria. Oke, melewati rantai transfer elektron. Oke, bisa ya. Oligomisin menghambat proton pada ATP sintase, dia menghambat sintesis ATP, berarti dengan secara tidak langsung oligomisin menghambat sintesis ATP. Nah, kita lihat di soal. Apabila suatu sel diberi perlakuan oligomisin, sel tersebut tidak dapat lagi menghasilkan ATP dari katabolisme glukosa. Dia salah. Katabolisme glukosa itu kan lagi-lagi ya, kalau teman-teman belajar ini basic ya gitu ya. Kalau katabol dari glukosa itu kan sebenarnya banyak hal gitu ya. Oke, dari misalkan glikolisis. Oke, kayak tadi ya glikolisis, kemudian apa kalau glikolisis ada misalkan kalau ada oksigen. Kalau ada oksigen ya udah dia ke mitokondria, dia masuk ke dekarboksilasi oksidatif, dia masuk ke siklus Krebs, baru dia masuk ke ini ya, oksidatif fosforilasi, rantai transfer elektron dan chemiosmosis gitu ya. Oke. Tapi kan gitu ya. Nah, oligomisin itu tuh dia cuman kan dia menghambat lewatnya ATP sintase di sini aja gitu. Oke, dia nggak menghambat glikolisis, dia nggak menghambat dekarboksilasi ya dekarbok nggak menghasilkan ATP gitu ya. Oke, ini nggak menghasilkan ATP. Oke, dia nggak menghambat glikolisis, dia juga nggak menghambat siklus Krebs atau mungkin fermentasi gitu ya. Oke, fermentasi juga dia termasuk dalam katabolisme glukosa juga ya, tapi tanpa oksigen gitu. Oke, dalam kondisi tanpa oksigen, nggak ada oksigen. Nah, berarti kan paling tidak kalau seandainya misalkan oligomisin dia ganggu di sini, kan sel itu punya glikolisis. Sel kemungkinan masih bisa lakukan glikolisis. Sel mungkin bisa lakukan siklus Krebs atau mungkin dia juga bisa lakukan fermentasi. Yang di mana ketiga proses ini dia juga sebenarnya menghasilkan ATP, menghasilkan energi gitu. Oke. Jadi oke lah mungkin energi yang dihasilkan akan rendah. Oke, karena memang rantai transfer elektron sama chemiosmosis dia akan menghasilkan energi yang jauh lebih besar gitu ya dibandingkan glikolisis ataupun siklus Krebs gitu ya. Oke, tapi dua reaksi ini juga kan sebenarnya menghasilkan ATP dalam katabolisme glukosa. Oke, walaupun mungkin ya dia ini kan bilang gitu kan tidak dapat lagi. Padahal kan masih bisa melewati glikolisis ataupun masih bisa melalui siklus Krebs. Oke, mungkin ya udahlah, oke, chemiosmosis terhambat, tapi kan masih ada glikolisis dan siklus Krebs, jadi masih bisa. Oke, untuk menghasilkan ATP. Kecuali misalkan soal bilang sel tersebut tidak dapat lagi menghasilkan ATP dari chemiosmosis. Nah, itu baru benar. Oke, tapi kan dia bilang dari katabolisme glukosa. Katabolisme glukosa luas gitu. Oke, bukan cuma chemiosmosis. Oke, jadi dia salah ya. Oke. Perlakuan 2, dinitrophenol menyebabkan pH intermembran space mitokondria meningkat. Ya tadi saya bilang ya, bahwa kalau seandainya dinitrophenol permeabilitas proton pada membran dalam. Nah, ini membran dalam.
Oke, membran dalam. Nah, permeabilitas protonnya itu meningkat. Jadi H+-nya yang tadi di dalam dia menjadi masuk kembali ke matriks. Oke, sehingga H+-nya yang tadi banyak di sini dia berpindah. Berarti kan di sini akan terjadi kekurangan H+ apabila diberikan kekurangannya. Ini maksudnya kekurangan gitu ya, tanda mana ke bawah. Nah, apabila diberikan 2, dinitrophenol. Jadi kalau seandainya kekurangan H+, dampaknya ke pH naik. Jadi pH-nya akan meningkat. Oke, jadi 2,4 dinitrophenol menyebabkan pH intermembran space pada mitokondria meningkat. Benar? Benar. Oke, paham ya maksudnya? Oke, yang ini ya. Oke, bocor ya, istilahnya H+-nya itu bocor gitu. Dia masuk ke matriks, H+-nya bagian intermembran itu turun, ya berarti pH-nya meningkat. Oke? Iya kan sih? Soalnya kan kalau pH-nya H+-nya naik, pH-nya turun gitu, semakin asam ya. Oke, lanjut ya, yang C. Apabila suatu sel diberikan retenon menghambat retenon ya, maka setiap molekul glukosa yang dikatabolisme tersebut hanya dapat menghasilkan 7 ATP. Oke, kita hitung ya. Oke, nah di sini ya guys. Nah, wait, apa? Retenon itu dia menghambat transport elektron dari kompleks 1 ke kompleks 2. Oke, dia menghambat di sini. Oke, retenon. Retenon warna hijau ya. Oke, dia menghambat di sini retenon. Oke, retenon. Nah, pertanyaannya, kalau seandainya retenon dia diberikan kepada diberikan kepada sel atau diberikan pada mitokondria, apakah elektron transport chain, rantai transport elektron dia berhenti total enggak? Enggak ya. Oke lah, dia menghambat NADH. NADH ini udah ada elektron sampai sini, elektron nggak bisa ditransfer. Tapi kan sumber elektron itu bukan saja dari NADH, ada juga FADH2. Ya nggak sih? Sehingga elektron itu juga bisa berasal dari FADH2. Jadi dia bisa jalan gitu elektron. Nah, kalau seandainya FADH2, berarti udahlah NADH gagal ya sebagai elektron transport apabila diberikan retenon. NADH gagal. Berarti sel hanya bisa memanfaatkan si FADH2. Nah, kalau seandainya sel bisa memanfaatkan FADH2, teman-teman lihat ketika FADH2 ini teroksidasi, FADH2 teroksidasi kan elektronnya itu dia mengalir. Nah, dia hanya bisa mengaktifkan atau dia hanya bisa memungkinkan H+-nya itu bergerak pada kompleks 3 dan kompleks 4. Ini kompleks 4 ya, guys. H+-nya bergerak. Nah, ini ya, teman-teman lihat juga ya, ini. H+ elektron ketika dia bergerak melewati kompleks 3, itu ada 4 H+ yang keluar. Bisa? Nah, ketika kok elektron bergerak ya, elektron bergerak melewati kompleks 4, H+ dari matriks itu dia bergerak ke intermembran, itu ada 2. Berarti kita bisa mengasumsikan bahwa apabila satu FADH2 itu dia teroksidasi di rantai transport elektron, maka dia akan setara dengan 6 H+ yang akan bergerak. Bisa ya, 6 ya, FADH2, 4 di sini, 2 di sini gitu ya. Kita nggak hitung NADH lagi gitu ya, soalnya kan retenon menghambat di sini ya, berarti NADH udahlah diabaikan. Jadi satu FADH2 itu setara dengan 6 H+. Nah, kita lihat di siklus Krebs untuk satu molekul glukosa, ini satu molekul glukosa itu 6 karbon ya. Satu molekul glukosa yang 6 karbon itu dihasilkan 2 ATP, 2 FNADH sama 2 FADH2. Ini FADH2 kan ada 2. Nah berarti ada 2 FADH2. Nah, ada 2 FADH2, berarti dia setara dengan 12 H+. Nah 12 H+. Kita lihat lagi di sini, 4 H+ itu setara dengan 1 ATP. Berarti kalau 12 H+ itu setara dengan berapa ATP? 3 ATP. Dia setara dengan 3 ATP. Nah, jadi apabila FADH2 ini kan cuma dihasilkan dari siklus Krebs saja ya. Kita mengabaikan yang di sini. Di malat aspartat shuttle, dia tidak diubah jadi FADH2 ya. Jadi FADH2 memang mentah-mentah. Dia memang cuma didapatkan dari si siklus Krebs saja gitu.
Oke. Nah, kita lihat ya, maka setiap molekul glukosa yang dikatabolisme sel. Oke, kita lihat katabolisme sel, glikolisis. Glikolisis berapa ATP yang dihasilkan? 2 ATP. Oke. Siklus DO nggak hasilkan ATP gitu ya. Oke, siklus Krebs berapa ATP lagi? 2 ATP. Oke, di soal bilang ya. Jadi 2 ATP yang ada di sini, 2 ATP yang dihasilkan dari siklus Krebs dan 3 ATP yang dihasilkan dari rantai transfer elektron dan chemiosmosis yang ditreatment dengan retenon. Oke, jadi retenon hambat ini, berarti gunakan ini aja, gunakan FADH2. FADH2 cuma bisa satu FADH2 bisa 6H+. Ada 2 FADH2 yang dari siklus Krebs, berarti setara dengan 12H+. 4H+ setara dengan 1 ATP, berarti 12H+ di sini, dia kembali lagi ke dalam sini, dia cuma bisa menghasilkan 3 ATP. Nah, 3 ATP ditambah 2 ATP dari glikolisis ditambah 2 ATP dari siklus Krebs. Totalnya dalam untuk katabolis satu molekul glukosa totalnya dia ada 7 ATP. Oke, dia benar. Bisa? Ada yang ingin ditanyakan dulu mungkin untuk yang nomor ini? Oke, hitung-hitungnya ya. Oke. Bisa? Oke, kita coba lanjut ya. Delta. Apabila suatu sel diberikan perlakuan malonat. Apabila suatu sel diberikan perlakuan malonat, kemungkinan besar siklus Krebs dari sel tersebut juga akan terhambat. Gimana? Bisa nggak? Malonat. Malonat ini kan ini ya, dia menghambat suksinat dehidrogenase. Jadi misalkan saya coba visualkan ya. Oke, ini suksinat dehidrogenase. Nah, ini sisi aktifnya gitu ya. Nah, sisi aktifnya ini dia cuma bisa berikatan dengan misalkan adalah FADH2. Oke. Nah, dia berikatan sama FADH2. Nah, FADH2 tak dia sampai di sini dia kasih ke sana. Misalkan kemudian elektron dia kan FADH2 dan NADH ini kan dia berperan sebagai elektron carrier ya. Oke. Kemudian dia mengoksidasi FADH2, elektron ini nanti elektron dia ke sana ya. Nanti ke sana tuh maksudnya tuh dia naik ke atas gitu. Oke, dia naik ke ubiquinon. Oke, jadi misalkan elektron di sini dia ditangkap oleh protein ubiquinon yang ada di membran dalam mitokondria. Nah, FADH2 di sini kan nanti jadi FAD+. Oke, tambah H+ ya. Oke, dia melepaskan elektron, tambah 2H+. Nah, FAD ini nanti dia akan masuk lagi, ya udah dia masuk lagi ke matriks. Oke, nanti dia masuk lagi ke matriks, dia nanti akan bersinggungan dengan siklus Krebs. Sorry. Oke, siklus Krebs. Oke. Nah, siklus Krebs itu kan nanti dia memerlukan FAD+ yang di sini kan untuk membentuk FADH2. Oke. Bisa? Oke. Jadi dia membentukkan FAD+ menjadi FADH2. Nah, terus katakanlah tiba-tiba ada si melanoat. Misalkan melanoat, ini melanoat. Oke, melanoat itu sebagai melanoat ya tadi. Malonat. Oke, malonat. Nah, si malonat ini dia kompetitif sama FADH2. Misalkan jadi dia nempel gitu. Jadi yang nempel di sisi aktif ternyata tuh bukan FADH2 tapi malonat. Berarti kan si FADH2 ini kan nggak bisa dioksidasi. Oke, berarti ketika adanya melonat ini dia tinggi, lebih tinggi dari FADH2, berarti kan dia menempel pada sisi aktif. Oke, nah oleh karena itu FADH2 dia tetap tinggi dan FAD plusnya itu tetap rendah. Kenapa dia tetap rendah? Kenapa FAD plus tetap rendah? Karena dia tidak bisa dioksidasi. Kenapa tidak bisa dioksidasi? Karena ada melonat gitu ya. Oke, melonat yang halangnya di sini. FADH2 nggak bisa oksidasi, berarti FAD ini juga akan semakin rendah. Nah, siklus Krebs butuh FAD untuk mengubah mana? Dari mana itu? Dari isositrat, sitrat, alfa keto, suksinil CO2, suksinat, fumarat, malat. Suksinat ke fumarat ya kalau nggak salah. Oke, terbentuknya FADH2 gitu. Oke, jadi untuk suksinat, kalau nanti teman-teman lihat siklus Krebs ya, suksinat ke fumarat itu dia kalau nggak salah terbentuknya FADH2. Oke, dia mengambil elektron dari si fumarat untuk menjadi FADH2. Nah, ya lagi-lagi kalau seandainya ini semakin berkurang berarti nanti dia akan menumpuk di
suksinat gitu ya. Oke, atau dengan kata lain dia pasti menghambat siklus Krebs karena Krebs cycle tidak akan lagi mendapat supply FAD plus yang cukup. Paham ya? Kan cycle ini perlu gitu ya. Cycle FADH2 ini kan perlu. Oke, kalau melanot ini datang nempel di sisi aktif, FADH2 tetap tinggi, dia nggak teroksidasi, berarti FAD plusnya ini yang dia menjadi semakin rendah gitu. Oke, nanti lama kelamaan siklus Krebs butuh FAD plus gitu. FAD plus nggak ada, ya siklus Krebs lama kelamaan juga akan terhambat. Oke, bisa. Jadi kemungkinan besar siklus Krebs dari reaksi tersebut juga terhambat dan itu juga benar. Oke, bisa? Oke, saya rasa itu aja dulu ya guys. Oke, saya rasa cukup itu aja dulu. Kita terbatas sama waktu ya sebenarnya. Oke, maksudnya teman-teman nggak ada ingin ditanyakan, ya itu aja dulu ya. Semoga nanti apa yang kita pelajari teman-teman berguna dan kalau saya teman-teman merasa tertarik untuk bergabung di kelas Olimpiade, oke, sama dengan para pengajar Olimpiade di Wardaya lainnya juga, teman-teman bisa bergabung. Nanti ada penerimaan siswa baru di tanggal 17, ada seleksinya gitu. Oke. Untuk teman-teman yang masih kurang maksudnya yang mungkin udah di Wardaya nih, mungkin udah sekarang di SMP SMP intermediate atau SMP advance gitu ya. Oke, mungkin bisa bergabung juga ya. Kalian nanti kan dipilih antara dua ya, fisika atau biologi kan. Oke, mungkin bisa diteruskan lagi di biologi. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih untuk partisipasi teman-teman semua. Untuk partisipan 23 orang di sini. Selamat siang, sama sore, maaf jika banyak kurang dan salahnya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Oke, thank you guys. Makasih, Kak. Ya, Makasih, Kak. Yuk. Makasih, Kak. Sama-sama. makasih Kak. Iya ya. Saya live ya.